Cerita diawali dengan seorang kakek tua renta dingklang bernama Plugger yang melakukan sebuah ritual khusus di sebuah makam seorang legenda yang dipercayai memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Tiba-tiba petir meledak menyambarnya. Tubuhnya yang kurus terlempar begitu saja. Namun saat itu juga ia merasakan kolesterol, gula darah, dan hipertensi yang ia idap selama ini sudah menghilang sirna. Sebab ilmu yang dijuluki dengan nama ilmu penyembuhan berhasil tertransfer di tubuhnya. Sin kemudian berpindah ke seorang remaja bernama Kelly yang mengidap penyakit psikologis bernama sindrom Pika, yaitu sindrom di mana seseorang secara kompulsif memakan makanan yang tidak memiliki gizi. Misalnya berbagai macam barang seperti kertas, plastik, kain, pampers, dan styrofoam. Diceritakan sebelum berangkat ke sekolah, Kelly mampir di minimarket untuk membeli sarapan. Ia di sana tak sengaja bertemu dengan temannya yaitu Dominic dan Sarah. Kemudian di depan minimarket, ketika dirinya sedang asyik-asyiknya menikmati keligitan kertas, tiba-tiba ia diganggu oleh sekumpulan geng sekolahnya yang diketuai oleh Nelson. Mereka semua menghina Kelly dan menginjak-injak harga dirinya. Bahkan mereka memanggil Kelly dengan sebutan lelaki sampah. Dominic yang merupakan teman Kelly sejak dari kecil tak terima akan hal ini. Ia berusaha menolong Kelly, namun usahanya sia-sia saja guys. Sebab Nelson dan cecunguknya malah semakin termotivasi untuk terus memplekoto Kelly. Setelah kejadian tersebut, Dominic menawari Kelly tumpangan ke sekolah. Namun Sarah menolaknya karena ia takut mobilnya akan kotor. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab sebenarnya Sarah merupakan pacar salah satu teman Nelson bernama Tony. Dengan menggayuh sepeda, Kelly pun berangkat ke sekolah dan tak lupa ia memakan sarapannya. Kemudian ketika di sekolah hal malang dialami oleh Kelly, sebab kejadian pembulian pagi tadi telah direkam dan disebar ke seluruh siswa. Bersamaan dengan itu Kelly tak sengaja menubruk salah satu teman Nelson yaitu Tucker, di mana Tucker menunjukkan sikap yang tidak mengenakan. Singkat cerita, Kelly pun pulang ke rumah. Ia bertemu dengan ibunya yang bernama Bernice. Saat itu ibu Kelly bertanya kabar mengenai Dominic yang sudah sedari lama tidak bermain ke rumah. Di tempat lain, Dominic dan ibunya membahas mengenai Nelson yang dari dulu mengejar-ngejarnya. Dominic tak pernah menggubrisnya karena faktanya Dominic menaruh perasaan ke Kelly sedari SMP. Scene beralih ke seseorang bernama Red Elk yang sedang melakukan upacara di makam legenda. Setelah ia mengucapkan jopat japu mantra, ia menyadari bahwa ilmu penyembuhan dari makam legenda tersebut ternyata telah diambil oleh orang lain. Selanjutnya dampak dari kebiasaan Kelly memakan benda-benda mulai terlihat. Ia jatuh sakit dan kekurangan gizi. Dokter yang memeriksanya menyarankan agar Kelly dibawa konsultasi ke seorang psikiater. Namun Kelly menolaknya dan menyuruh ibunya untuk tidak mengkhawatirkannya. Selanjutnya di tempat lain, Plugger yang mengadakan pengobatan keliling membuat semua orang berdecak kagum, sebab ia dapat menyembuhkan nenek-nenek boyok lan pincang sembuh hanya dengan memegangnya saja. Bernice yang melihat kejadian tersebut segera meminta Plugger untuk menyembuhkan anaknya yang terbaring sakit. Ternyata Red Elk juga berada di sana guys. Ia segera menghampiri Plugger dan menampolnya. Namun rasa sakit akibat tampolan berbalik ke Red Elk sendiri. Yang hal ini merupakan salah satu kekuatan dari ilmu penyembuhan. Red Elk kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan penjaga makam legenda. Ia dengan tegas memberi saran ke Plugger agar segera melepaskan ilmu tersebut, sebab ilmu tersebut sangatlah berbahaya. Plugger menampik himbauan Red Elk ini dan segera pergi dengan meninggalkan berbagai gerakan tangan yang menganyelkan.
Selanjutnya Plugger pun sampai di rumah Bernice, di mana di sana keadaan Kelly sangatlah miris. Plugger pun segera menyembuhkan Kelly dengan memegangnya, namun ia malah merasakan kesakitan. Karena sedikit takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, Plugger izin ke kamar mandi untuk menenggak beberapa pil haram dan minuman keras agar bisa ngefly. Setelah pil mulai bereaksi, Plugger kembali dan memberanikan diri untuk memegang tubuh Kelly, di mana hal ini membuat rasa sakit yang dialami oleh Kelly berpindah ke tubuhnya. Plugger pun merasakan kesakitan. Puntung rokoknya jatuh ke dada Kelly. Ia berteriak dengan keras sampai akhirnya ia mati. Sementara itu, Kelly malah terbangun dan merasa lapar. Setelah kejadian ini, polisi datang untuk mengamankan TKP. Para polisi menyuruh Bernice dan Kelly untuk tetap tenang, sebab kejadian ini bukan kesalahan mereka. Di sini Kelly menyatakan ke polisi bahwa saat kejadian tadi, dadanya terkena puntung rokok Plugger. Polisi pun ingin melihatnya, namun secara aneh lukanya telah menghilang. Pagi pun tiba. Saat memperbaiki sepedanya, tak sengaja tangan Kelly terluka, dan secara ajaib luka tersebut sembuh dengan sendirinya. Kelly mencoba menjelaskan kejadian ajaib ini kepada ibunya, namun ibunya tak menggubrisnya, yang dimana obrolan mereka ini diam-diam didengar oleh Red Elk. Selanjutnya Kelly berangkat ke sekolah seperti biasa. Di tengah jalan Kelly bertemu dengan Dominic dan Sarah, guys. Kali ini Dominic merasa bahwa Kelly terlihat lebih sehat dan segar, tak seperti biasanya. Setelah Dominic dan Sarah pergi, datanglah Red yang merupakan saudara kandung Nelson. Red mengejek Kelly bahwa ia tak mempunyai cukup peluang untuk mendapatkan hati Dominic. Perkataan ini memicu sebuah perkelahian. Red kemudian dengan tahes memukuli Kelly, namun rasa sakit yang diterima Kelly berbalik kepadanya. Menyadari hal tersebut, Red berlari ngibrit terkenceng-kenceng. Setelah kejadian itu tadi, malamnya ayah dari Red dan Nelson mendatangi kediaman Kelly untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya menimpa Red hingga menyebabkan dirinya babak belur. Kelly memberikan pernyataan bahwa saat itu Red menyakiti dirinya sendiri. Merasa pernyataan Kelly sangatlah aneh, Bernice bertanya ke Kelly dan menyuruhnya untuk jujur. Kelly pun langsung menyuruh ibunya untuk menyubit dirinya sendiri. Invincible. Dan hal ini secara singkat dapat menjelaskan apa yang terjadi. Melihat potensi dari dirinya, Kelly kemudian menulis daftar cita-cita yang ingin ia gapai: menjadi tentara pemadam kebakaran atau seorang pahlawan super. Ia kemudian menjajal kekuatannya dengan membakar tangannya sendiri. Menyadari bahwa hal tersebut sangat menggoibkan, Bernice menyuruh Kelly untuk menyimpan kekuatannya dan tidak bertindak mencolok, karena dikhawatirkan kekuatan ini akan menjadi viral dan dijadikan objek penelitian. Esoknya Kelly bersekolah seperti biasa. Ketika jam pelajaran dimulai, Kelly mengambil kuncir Dominic yang jatuh dan kemudian memakan labelnya. Melihat senyum Dominic yang sangat manis, seketika imajinasi liar muncul di kepala Kelly. Ia membayangkan Dominic berperilaku nakal dan menggodanya, yang dimana hal ini secara ajaib juga berefek langsung ke Dominic. Lalu tiba-tiba di tengah imajinasi Kelly, Sarah pun datang dan di sini terjadilah 2 lawan 1. Dan kejadian ini bisa disebut dengan melakukan perkintoyan secara goib. Malamnya diadakanlah api unggun, guys. Nelson bersama teman-temannya menggoda Dominic dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Kelly pun datang untuk menghentikan aksi tersebut. Ketika akan terjadi baku hantam, ayah Nelson yang merupakan guru olahraga di sekolahan mereka melerai dan mencegah perkelahian yang akan terjadi. Kemudian di sini mengingat kejadian Reed kemarin, ayah Nelson menyatakan kecurigaannya kepada Kelly. Kelly pun kemudian bergegas pulang. Namun di tengah jalan ia malah bertemu dengan gerombolan Nelson yang sedang kebut-kebutan. Saat itu mobil yang disetiri oleh Brad berpacu dengan kencang untuk menakut-nakuti Kelly. Hal ini menimbulkan kepanikan. Kelly pun terjatuh karena tak bisa mengontrol sepedanya.
Di sini tak sengaja Brad menabraknya. Rasa sakit yang dialami Kelly seketika langsung berbalik ke arah Brad. Nelson, Tony, dan Tucker pun sangat terkejut dengan apa yang dialami oleh Brad. Apalagi ketika mereka melihat Kelly yang selamat dari kejadian maut ini. Hal ini membuat mereka menjadi ketakutan dan pergi. Kemudian polisi pun datang ke TKP. Tak lupa ibu Kelly juga pergi ke sana. Di sini Kelly telah menjelaskan kronologi kejadian dan kekuatannya kepada Dominic. Ia menyuruh Dominic merahasiakannya. Di sisi lain, Nelson dan teman-temannya memberi pernyataan kepada polisi bahwa apa yang dialami oleh Brad disebabkan karena balon pengaman mobil meledak. Sementara Kelly menjelaskan ke polisi alasan ia bisa selamat adalah karena terjatuh ke semak-semak. Namun pernyataan Kelly ini tidak mengubah isu yang sudah mencuat di sekolahan mengenai kekuatannya yang sangat menakutkan. Di samping itu, tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Nelson merasa bahwa dirinya harus membalas dendam atas kematian Brad. Reed mencoba mencegah rencana bodoh ini, namun Nelson tetap keras pada pendiriannya. Malam pun tiba. Ketika Kelly sedang membuang sampah, ia ditemui oleh Red Elk, di mana ia menghujani pertanyaan-pertanyaan seputar kekuatan Kelly. Namun Kelly menyatakan bahwa dirinya tak memiliki kekuatan yang disebut oleh Red Elk tersebut. Kemudian Kelly mendapati ibunya merasakan sakit kepala. Kelly pun bergegas pergi untuk membelikan obat di minimarket. Ia meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Yang ternyata di luar rumah, Nelson bersama teman-temannya sedang merencanakan sebuah kejahatan. Setelah melihat mobil ibu Kelly pergi, mereka menarik rumah kontainer Kelly menggunakan mobil sampai terjatuh dari penyangganya. Tak sengaja gas terbuka dan ledakan pun terjadi, yang hal ini mengakibatkan Bernice meninggal dunia. Kemudian Kelly yang sampai di rumah tak bisa percaya akan hal ini. Ia menangis menerima takdir yang pilu. Atas kejadian ini Kelly dan Bernice dilarikan ke rumah sakit. Kelly melamun dan ia masih tidak bisa menerima kenyataan. Sementara itu polisi yang menangani kasus ini ditemui oleh Red Elk. Ternyata sang polisi dan Red Elk merupakan satu suku yang mempercayai kekuatan makam legendaris. Red Elk di sini menyinggung mengenai isu kekuatan Kelly dan menyatakan bahwa ia akan mengambil kembali kekuatan leluhurnya. Singkat cerita, upacara pemakaman Bernice dilakukan. Kelly menangis dan menyadari bahwa dirinya kini tak memiliki siapapun lagi. Dengan sumbu pendek, Kelly mengambil kesimpulan bahwa hal ini terjadi karena kekuatan yang ia miliki. Kelly segera mendatangi makam Plugger dan menyalahkannya. Dominic menyusul Kelly. Ia menyuruh Kelly untuk bersabar dan tabah. Ketika perkataan tidak berhasil menenangkan Kelly, Dominic pun menciumnya. Setelah Dominic pergi, Kelly segera memakan dedaunan yang berada di makam Plugger, yang membuat Kelly pun muntah-muntah. Tanpa sengaja Sarah melihat kejadian tersebut. Karena Kelly sekarang tak memiliki siapa-siapa, salah satu jalan terbaik yang harus ia tempuh adalah mencari orang tua asuh. Polisi akan membantu Kelly untuk mengurus hal ini. Kemudian ketika Kelly bersama Pak Polisi membahas kejanggalan kematian ibunya, Nelson dan teman-temannya dari dalam mobil mengolok-ngoloknya. Melihat hal tersebut, Kelly mengambil kesimpulan bahwa kematian ibunya merupakan ulah Nelson. Kelly segera terjun dari mobil dan mengikuti kemana Nelson dan teman-temannya akan pergi. Sampailah di sebuah kali. Nelson, Tony, Reed, dan Tucker berenang di sana. Tucker yang berenang duluan dilempari batu oleh teman-temannya. Kelly yang tidak bisa menerima keceriaan di atas penderitaannya segera mengambil salah satu baju di sana dan memakannya. Kemudian ia mencekikkan baju tersebut ke lehernya, yang hal ini langsung berefek ke Tucker dan menyebabkan Tucker moktat. Kelly kemudian mengambil baju lagi dan berniat melakukan persantetan. Namun Pak Polisi yang mencarinya keburu datang. Pak Polisi yang mendapati Tucker di sana sudah mati, ia kemudian menginterogasi Nelson.
Mendengar tentang kematian Tucker, Dominic kemudian menemui Kelly dan membujuknya untuk tidak melakukan pembunuhan lagi. Dominic memberi saran ke Kelly untuk menekan Nelson mengakui kesalahannya. Keesokan harinya di sekolahan ketika jam kimia dimulai, Kelly mengejek Tony dan mendesaknya untuk mengakui keterlibatannya atas kematian ibunya. Namun Tony menolaknya. Ia yang dilap emosi mengguyurkan zat kimia ke Kelly, yang hal ini berbalik ke dirinya sendiri. Kelly kemudian menekan Nelson untuk mengakuinya, tapi lagi-lagi Pak polisi keburu datang. Kemudian atas kecelakaan tadi, Sarah yang ingin membalaskan dendam pacarnya yaitu Tony bekerja sama dengan Nelson. Ia memberitahu ke Nelson atas apa yang ia lihat ketika upacara pemakaman ibu Kelly. Sarah menunjukkan dedaunan yang dipercayai dapat melemahkan kekuatan Kelly, dan dari daun inilah Nelson membuat sebuah ramuan di rumahnya. Keesokan harinya atas isu yang mencuat, ayah Nelson merencanakan untuk menangkap Kelly dan memberikan pelajaran. Namun Pak polisi yang sedang melakukan penyelidikan menemukan rantai yang berada di pick up ayah Nelson. Ia pun segera menanyakannya kepada Nelson, namun Nelson tak mengakui kesalahannya. Sementara itu Kelly yang ingin balas dendam masuk ke pick up Nelson dan mengambil sebuah bor dan beberapa sobekan baju milik Nelson. Kelly kemudian menghampiri mereka semua yang berkumpul dan mengancam Nelson agar Nelson mengakui perbuatannya. Reed mengatakan bahwa ia tak memiliki keterlibatan, sementara Nelson tetap kekeh pada pendiriannya. Yang hal ini membuat Kelly memutuskan untuk mengebor kakinya sendiri, yang hal ini berdampak ke Nelson. Kemudian Dominic pun datang, ia menghentikan perbuatan Kelly. Segeralah Nelson menyemprot Kelly dengan cairan buatannya, yang hal ini menyebabkan Kelly terjatuh. Kesempatan ini coba dimanfaatkan ayah Nelson dengan menembak kepala Kelly. Namun hal ini malah berbalik ke ayah Nelson beserta Nelson itu sendiri, guys. Mereka berdua mati. Atas kejadian ini Dominic menyuruh Kelly agar menghilangkan kekuatannya. Pak polisi menjelaskan bahwa Red Elk dapat membantunya. Singkat cerita, acara pelepasan kekuatan pun diadakan di dalam makam Plugger. Namun karena kekuatan sudah mendarah daging di tubuh Kelly, konsekuensi dari upacara ini adalah kematian. Menyadari hal tersebut, Dominic menyuruh Kelly untuk segera berlari kabur. Dan ketika Kelly berlari kabur, Pak polisi yang menjaga upacara ini menembak Kelly beserta Dominic. Kelly pun selamat, namun Dominic harus merenggang nyawa. Kelly tidak bisa menerima hal ini. Ia segera mengutuk Plugger yang telah memberikan kekuatan ini padanya. Ia kemudian mengambil jantung Plugger lalu memakannya. Seketika semua rasa sakit yang seharusnya Kelly rasakan sebelum-sebelumnya timbul. Ia pun meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut di mobil ambulan, tiba-tiba Dominic terbangun dari kematiannya. Ternyata ilmu penyembuhan telah berpindah kepada dirinya. Dan film pun berakhir.